Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, buat yang pertama kali gabung di video aku, selamat datang. Aku biasanya ngebahas tentang sholawat, kemudian amalan-amalan dahsyat, kemudian pengalaman pribadi tentang sholawat, sedekah, ataupun yang lainnya. Welcome, dan jangan lupa di like, di subscribe ya teman-teman, biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Nah, aku mau bahas tentang rahasia. Rahasia apa? Rahasia di balik sholawat, teman-teman. Mungkin banyak yang tahu ya, udah banyak yang tahu bahwa sholawat itu sungguh luar biasa. Bahkan di dalam ayat dalam Al-Quran menyatakan bahwa Allah dan malaikat pun bersalawat kepada Nabi Muhammad. Nah, saking dahsyatnya teman-teman, makanya kalau kita pengen mendapatkan faedahnya, mendapatkan keutamaan dalam sholawat, sering-seringlah bersalawat. Entah itu kapanpun, entah itu dimanapun, bisa kita lantunkan teman-teman. Pokoknya bahasahi lisan dengan bersalawat. Salawatnya apa aja? Tergantung pengen nih teman-teman. Pengen yang singkat-singkat aja, misalnya salawat Jibril, Shallallahu ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, atau pengen yang panjang-panjang, salawat nariyah, terserah teman-teman ya. Yang penting adalah niat dan dilakuin, bener nggak? Nah, biar makin semangat lagi salawatnya, ternyata banyak banget segudang rahasia tentang salawat teman-teman. Bahwa kalau kita itu bersalawat, maka di makam Rasulullah itu ada satu orang malaikat yang mencatat siapa-siapa aja yang bersalawat kepada beliau. Bahkan malaikat tersebut itu mengutarakan bahwa namanya siapa, orang tuanya siapa, teman-teman. Dahsyat banget ya, kita bersalawat tapi orang tua kita pun ikut dicatat oleh malaikat tersebut. Nah, di dalam suatu kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau itu mengutarakan bahwa begitu banyak banget rahasia di balik salawat teman-teman. Pokoknya kalau kita cinta sama baginda Rasulullah, salah satunya adalah mendawamkan salawat. Itu merupakan tanda bukti cinta kita, tanda mengagungkan beliau. Pokoknya hal tertinggi yang bisa kita lakuin untuk menghormati beliau dan dekat dengan beliau adalah dengan bersalawat teman-teman. Jadi apa aja tadi ya udah diutarain bahwa pokoknya kalau pengen deket sama Rasul, pengen Allah cinta sama kita, Allah sayang, Allah mudahkan semua urusan kita. Tentunya urusan itu banyak banget ya. Ada yang pengen hajatnya terkabul, ada yang pengen sembuh dari sakit, ada yang pengen lancar usahanya. Begitu banyak keinginan kita. Kalau tidak dibarengi dengan doa dan ditambah dengan sholawat, maka doanya itu nggak nyampe teman-teman. Bahkan doanya itu ya menggantung di langit gitu ya, nggak nyampe. Nah, bahkan di suatu majelis, kalau kita berada di suatu tempat, entah itu dimanapun, kalau kita bersolawat maka sungguh luar biasa. Jadi tempat itu tuh jadi wangi gitu ya. Nah, justru sebaliknya kalau kita nggak bersolawat, misalnya kita lagi di rumah atau dimanapun kita nggak bersolawat nih, maka tempat itu bukan tempat yang baik teman-teman. Nah, gitu sih menurut kitab tersebut. Terus apa lagi rahasia yang lain? Rahasia yang lain yang ada di dalam kitab tersebut adalah kalau kita bersalawat, maka kita mengikuti anjurannya Allah, mengikuti cara malaikat untuk mencintai Rasulullah teman-teman. Udah dekat sama Allah, kemudian dicatat sama malaikat gitu kan, dicatat nama kita, dicatat nama orang tua kita, kemudian segala sesuatu yang kita inginkan saat kita berdoa dan kita selingi dengan sholawat teman-teman, itu insya Allah akan lebih dipermudah lagi doanya, lebih diutamakan lagi terkabulnya teman-teman dibanding dengan orang yang enggak bersolawat. Kemudian apalagi
orang yang bersolawat itu diangkat derajatnya, diangkat 10 derajat teman-teman. Jadi makin banyak itu makin bagus. Kemudian diberikan 10 kebaikan. Kebaikan apa? Walau alam ya, kebaikan itu banyak banget. Misalnya ya dimudahkan rezekinya gitu kan, dimudahkan urusannya. Misalnya kita pengen husnul khotimah dan lain sebagainya. Kemudian diampuni 10 keburukan teman-teman. Dijauhi dari segala 10 keburukan itu. Entah itu misalnya ada yang zolim, ada yang mau ngejahatin, Allah jauhi dari orang-orang tersebut. Jadi semakin sering bersolawat, maka kita akan mendapatkan beribu-ribu manfaatnya teman-teman. Yaitu salah satunya adalah, bukan salah satunya, banyak banget tadi yang udah aku sharing. Kemudian pada saat kita bersolawat, hati itu menjadi tenang teman-teman. Segala kegundahan, keresahan gitu ya yang kita pikirin, misalnya lagi mikirin amanah atau hutang, pengen cepat lunas, ya udah kita selawatin aja. Entah dari mana jalan Allah memudahkan urusan kita, ada 1001 pintu rezeki yang Allah berikan. Tapi kalau kita berusaha dan ditambah lagi dengan sholawat, maka insya Allah akan lebih dipermudah lagi untuk membayar amanah tersebut. Jadi pokoknya yang sering bersholawat itu jarang banget yang namanya sedih gitu ya, resah, gelisah gitu ya. Ya pokoknya adalah kita yakin bahwa Allah itu gak akan memberikan masalah dari lebih dari batas kemampuan hambanya teman-teman. Dan kita harus berikhtiar. Ikhtiarnya ya salah satunya adalah dengan ikhtiar jalur langit, yaitu bersolawat. Makin banyak solawatnya, kemudian dikencengin doanya teman-teman. Kemudian apalagi sih keutamaan dari solawat? Ternyata kalau kita bersolawat teman-teman, maka Allah akan tuntun jalan kita. Allah akan mudahkan apa yang kita pengen, entah itu mungkin tidak hanya tentang dunia aja ya, pada saat di akhirat pun kita mendapatkan syafaat beliau teman-teman. Bahwa nanti di akhirat nanti ya, kok jauh banget sih ngobrolin akhirat gitu ya, serem banget ya. Kita kan saling mengingatkan ya teman-teman, kalau misalnya aku salah boleh dikoreksi ya. Nanti katanya di akhirat nanti kan ada padang mahsyar tuh yang sangat panas banget, banyak orang yang kehausan. Nah, buat orang yang selalu bersolawat, yang sering bersolawat, maka baginda Rasulullah memberikan air dari tangannya beliau kepada orang yang sering bersolawat. Dan apabila mendapatkan air tersebut, maka orang tersebut gak akan merasa kehausan teman-teman. Jadi mendapatkan rahmat, mendapatkan syafaat, dimudahkan segala urusan. Pengen banget kan? Ya Allah, subhanallah banget teman-teman. Pokoknya aku doain deh, semoga hajat teman-teman apapun itu nggak ada yang nggak mungkin selagi kita ikhtiar, bersolawat, dan berdoa teman-teman. Yaudah segitu aja sih sharing kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.